92,5 Maestro FM House with the Sound masih bersama dengan saya di Puspita, pujian sejati pilihan tanah air, di mana Sobat Maestro selalu bisa mendengar ya karya-karya terbaik, lagu-lagu rohani, karya-karya terbaik dari anak bangsa yang ada di Puspita. Dan kali ini tepat banget karena kita lagi ngobrol bersama dengan ya sebagian lah teman-teman dari Kariza Production di sini. Tadi di sesi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentunya ya bareng sama Kak Gihon Lohanda selaku arranger dari setiap pujian yang ada, dan juga ada Mbak Maria nih sebagai pencipta lagu, dan pastinya ada Kalau Gonta Tarigan juga yang menjadi vokal di sini. Walaupun ada yang nggak bisa hadir ya, tapi kita mau membahas satu pujian juga, pujian Bersamamu yang pasti udah didengar juga ya, apalagi kalau yang setia banget di Puspita. Nah, kita mau ngobrolin, kalau tadi kita udah ngobrol 2 single yang dinyanyikan oleh penyanyi prianya nih, Kalau Gonta Tarigan. Sekarang kita mau ngobrol, ada satu lagu juga yang dinyanyikan oleh Rachel Rai. Jadi ini juga merupakan single persembahan dari Kariza Production ya, yang judulnya Bersamamu, dibawakannya oleh Kak Rachel Rai. Sekarang kembali nih Mama Ria Prawiro yang akan menceritakan juga gitu ya, karena Kak Rachelnya berhalangan untuk hadir. Sebelum ke proses aransemen, cerita apa sih dari lagu Bersamamu? Tadi juga udah dibilang sama Mama Maria kalau semuanya berbeda-beda begitu ya di setiap lagu, walaupun pada dasarnya balik lagi ke kejujuran itu ingin menguatkan kita semua. Tapi kalau di Bersamamu ini ada cerita apa Mama Maria? Ini saya berkolaborasi dengan Pendeta Worotobing ya, seorang ibu dari seorang anak juga, jadi sharingnya tentunya bisa kebayang ya. Sharing dari sisi mungkin kita wanita, sharing yang ya dari yang ketawa ketiwi sampai menyedihkan bahkan. Jadi pada saat itu pun ya tentunya dari sharing itu apa yang bisa kita sampaikan. Kebetulan kan kalau Pendeta Worotobing ini kalau pagi-pagi kan sering ngirim share renungan kan. Jadi saya bilang pada saat itu, apa sih yang bisa direnungkan oleh Pendeta Worotobing ini yang kemudian bisa diungkapkan dari hatinya yang paling dalam gitu ya. Dan ternyata terbuatlah kata-kata ini yang terus kemudian saya ubah. Jadi kalau mau dilihat proses itu sebenarnya simple. Karena buat Tuhan juga nggak ada yang ribet sebenarnya. Jadi bagaimana hati yang memang ditujukan untuk satu kemuliaan namanya, keberserahan total dan iman percaya. Jadi ya itu keluarnya ya seperti salah satunya liriknya Bersamamu ini gitu ya. Jadi bahwa dalam hadiratnya bersama Dia itu bahwa kita damai sejahtera, ego kita diluluhkan, diluluh lantahkan gitu ya. Jadi ya hal-hal demikian. Karena kadang-kadang kita mau sok pinter gitu, kita mau sok kuat dengan situasi seperti ini secara khusus atau suasana situasi-situasi apapun gitu. Kita mau kuat, tetapi ada satu gitu, damai sejahtera itu hanya bisa kita peroleh bersama Dia. Yes, jadi memang setiap liriknya juga mengingatkan kita lagi begitu ya, untuk segala sesuatunya memang kembali lagi ke Tuhan. Dan ini untuk proses pemilihannya, kayak tadi kan juga udah dibilang sama Mbak Maria, oh pas yang meski ini gue maunya gonta gitu kan. Tapi pas lagi Bersamamu ini, sampai akhirnya terpilihlah Rachel Ray untuk membawakan single Bersamamu. Ini gimana nih untuk pemilihannya nih? Biasanya prosesnya itu, proses dari saya bikin lagu itu langsung bisa terbayang. Saya maunya siapa sih, wanita atau pria yang menyanyikan gitu ya. Nah, terus kemudian biasanya saya bahas sama Gihon. Hon, ini lagunya begini, tingkat kemeloannya begini, romantisismnya begini dan sebagainya. Mungkin saya inikan lewat piano saya. Dan kemudian saya kepengen perempuan yang menyanyikan. Nah, biasanya Gihon jadi kayak supplier vokalis. Wow. Nah itu dia tunjukkan ini ada kayak gini, ini ada segini, ada. Karena begini, kenapa saya minta Gihon menghadirkan beberapa vokal gitu ya? Karena saya sendiri itu kan mungkin teman-teman di era umur yang relatif milenial ke atas sedikit gitu kan, itu nggak banyak lagi gitu ya.
bukan saya udah tua ya, tapi saya udah cukup dewasa. Enggak ada tua-tuanya Wow. Mama Maria. Saya udah dewasa gitu. Dewasa aja. lingkungan Milenial di atas dikit kan tadi kan, itu suka banget tuh istilahnya. Milenial di atas dikit. Betul. Nah ini lingkungan inilah yang terus kemudian saya coba bahas dengan Gihon, dan dia tentunya mempunyai teman banyak sekali, bahkan murid dan sebagainya. Dan ya kembali ada beberapa vokalis gitu yang diarahkan ke saya, dan saya fall in love sama vokalnya Rachel. Dan saya rasa dia membawakannya dengan luar biasa. Oke, jadi emang selalu pencipta lagu itu kupingnya tuh kan udah melodius banget ya. Jadi udah tahu ini tuh maunya di sini, udah nggak ada no nego lagi. Kalau udah maunya itu gitu ya, Maria biasa. Kadang-kadang begini ya, Mary. Kadang-kadang itu saya menyampingkan dalam tanda kutip teknik, tapi kalau orang punya teknik soul-nya nggak ada, buat saya jadi garing ya. Oke. Nah Rachel ini masuk, dia soul-nya masuk, tekniknya bagus gitu, jadi komplit. Combo ya jadinya ya. Oke. Nah ini sekarang kita beralih sedikit ke proses aransemen. Ini udah mulai ya masuk tekniknya dikit gitu ya. Ini ranahnya Kak Gihon nih. Kak Gihon gimana nih untuk proses aransemennya? Karena penasaran. Ini semuanya tadi berangkat di masa pandemi. Lumayan sulit pasti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2019 gitu ya, pasti ada sedikit ritme kerja yang berbeda. Nah boleh di-share dong Kak Gihon, tantangannya apa waktu harus menciptakan di masa-masa seperti sekarang ini? Surprisingly enggak, karena pandemi ini sangat memudahkan kita untuk memilih musisi. Karena banyak musisi yang jadi nggak terlalu aktif, yang biasanya aktif jadi nggak terlalu aktif. Jadi kita ada kontak teman-teman yang ngisi itu di album di project ini. Mungkin mereka bisa dibilang musisi-musisi paling sessionis, paling sibuk di Jakarta kalau nggak di Indonesia ya. Disebutin nggak apa-apa kali Mbak ya? Nggak apa-apa, silakan Kak Gihon. Iya, ada kayak Rayendra, misalnya Rayendra Sunito yang main drum, ada Bonar Abraham yang main bass, ada si Juan yang main keyboard, ada kita waktu itu pakai Budapest Orchestra, dan surprisingly jadwal mereka jadi lebih gampang available aja sekarang ini. Kalau dulu biasanya nyari mereka udah kayak nyari menteri gitu, wah susah banget jadwalnya, tapi ini jauh lebih enak. Kalau dari segi kerja, workflow, terus plus udah digital era gini, ini sangat memudahkan kita gitu. Malah jauh lebih enak sekarang. Terus kalau dari proses aransemennya, memang biasanya kita lakukan begitu Mama ya kirim lagu, kita tektokan, ini referensinya kira-kira cocok bakal kayak gini. Keluarlah tuh nama-nama kayak kita mau bikin seperti Christina Aguilera atau seperti lagunya Seal yang ini gitu. Nah kebetulan waktu itu lagu Bersamamu ini kita mau kemasnya seperti apalah waktu itu, aku juga lupa detailnya sebenarnya, cuman ya biasanya dari situ terus aku mulai bikin musik dasarnya, terus kita tektokan deh, oke kirim gini, baru aku bikin aransemen orkesnya, baru direkam dari Bung Arya via apa tuh berarti digitally lah gitu, maksudnya kita pakai seperti webcam gitu, kontekan sama mereka, dan jadilah lagunya seperti sekarang. Ku percaya kau ada bersamamu Tuhan, melalui banyak perkara. Bersamamu Tuhan.
bersama realita. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Hadirmu segala mengikis semu, tiba pada yang sejati adanya. Damai ku nyata bersamamu Tuhan, hadapi bersama realita. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Hadirmu segala mengikis semu, tiba pada yang sejati adanya. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Hadirmu segala mengikis semu, tiba pada yang sejati adanya. Oke, mungkin ada cerita di lagu yang mana yang lumayan ada challenge-nya gitu, lumayan mungkin effortnya lebih besar, atau semuanya salah aja, atau beda-beda nih Kak Kion? Di rangkaian album ini maksudnya ya, di rangkaian project-project ini. Oh ada, jadi Mama Ye ini kan otak kreatif ya, jadi dinamis. Oke. Ini bahasa baiknya, dinamis, suka berubah-berubah maksudnya. Jadi kita ada pernah satu kali bikin, nggak satu kali sih, beberapa kali bikin udah versi ini, terus coba dong lu bikin versi gininya gitu. Yang kadang-kadang idenya itu agak di luar out of the ordinary gitu, yang kadang itu jadi challenging, tapi keren, seru, akhirnya jadi seru banget. Jadi kayak ada beberapa lagu yang coba dong lu bikin versi simfonik orkestranya gitu. Jadi dari lagu yang udah ada versi vokal, kita bikin versi orkestral yang belum lama kita rilis juga sebenarnya gitu. Jadi seru, jadi kayak simfonik orkestra kayak gitu-gitu. It's challenging, tapi at the end of the day rewarding. Keren ya, mungkin waktu itu lumayan ngejelimet pas udah sekarang bilang emang keren banget idenya Mama Ria nih ya gitu ya jadinya. Harusnya semuanya digituin aja gitu, malah gitu. Wih, semuanya biar grande gitu kan hasil lagunya gitu kan.
Ini ada satu lagu terakhir persembahan dari Kariza Production gitu ya, satu lagu yang belum sempat kita bahas juga, Rapuh, dan ini merupakan featuring ya Kak Logonta Tariga dan Kak Rachel Ray. Mungkin karena Kak Rachelnya nggak ada, jadi kalau Gonta nih bisa cerita tentang lagu Rapuh dan challenge-nya juga seperti apa, karena kan ini berdua gitu yang biasanya mungkin kayak enak kayak kalau ngulik-ngulik dapet chemistry-nya apa, waktu itu juga belum kenal sama Kak Rachel Ray-nya, baru kenalnya karena dipertemukan dalam project ini gitu kan. Jadi ada cerita apa nih di balik pujian Rapuh? Cerita apa ya? Aku juga bingung karena kalau sama Rachel ini udah yang sudah kenal dari sebelumnya, lebih ke soal tentang lirik lagu ini sih. Ini sebetulnya mau diceritakan tentang, terus kita diskusi itu aja sih sebetulnya. Dan secara proses karena memang isinya seru-seru ya, itu nggak terlalu terasa gitu. Aku juga lupa sih, dan botak gitu. Ini apa ya yang ini ada keseruan terjadi, Mer. Mereka itu baru dengar lagunya, baru dengar lagunya H-1. Itu dia. Jadi besoknya mau record gitu, terus H-1 baru dapat. Ini gimana ceritanya sih? Kayak menang lotre. Gon, tiba-tiba. Gon, besok bisa nggak datang? Gini. Besok pagi kita mau rekaman, sorenya syuting buat video klipnya. Wow, jadi memang Gonta dan Rachel ini top lah. Jadi begitu malamnya kita dengerin, wah semuanya oke, suka gini. Akhirnya besok paginya kita langsung rekam, kita bungkus, langsung lagunya dibungkus buat syuting, dipakai syuting. Nah, jadilah mereka itu. Gitu. Kok emang, bisa? Ini pertanyaannya ke Gonta gitu. Kok bisa sih Kak Gonta? Jadi ya, kita juga nggak ngerti ya dengan segala keterbatasan waktu itu betul-betul dipadatin hanya dalam satu hari. Ya lagunya enak sih gimana ya, jadi lagunya enak. Jadi kita juga dengan senang hati dengarnya. Dan sebelumnya sudah pernah nggak sengaja lah dengar secara nggak sengaja gitu ya lagunya. Jadi nggak sulit untuk memahami lagunya ini, lagu Rapuh ini. Gitu. Pas akhirnya ditanya untuk dapat kesempatan itu, oh why not? Langsung. Gitu. Wow. Nah, kalau gini kan saya penasaran untuk balik lagi. Iya, kalau kayak gini saya penasaran untuk balik lagi ke penciptanya. Gimana caranya membuat lagu sampai sebegitu mudah dicerna oleh arranger, oleh vokalisnya? Itu apa sih yang dihembuskan di lagu itu, Maria? Sebenarnya justru ini yang agak-agak ini lagu yang justru paling sulit menurut hemat saya, Rapuh ini. Jadi memang Gonta sama Rachel itu angkat topi saya. Karena ya seperti Gihon bilang tadi, cuman H-1 mereka dengar lagunya, besok pagi jam 10 pagi mereka datang, mereka rekaman, sorenya jam 4 mereka video klip. Itu memang karena ada beberapa beberapa hal. Biasanya sih enggak, biasanya kita agak lebih lama. Tapi Rapuh ini kenapa sih angkat topi? Karena Rapuh ini agak sulit lagunya. Secara notasi, bukan secara notasi, ataupun pengertian daripada liriknya. Liriknya ini dibuat oleh Pendeta Yos Adi Prastia. Dan liriknya ini adalah sekelumit atau sebagian dari orasinya beliau untuk pengukuhan guru besarnya ya, profesornya, guru besarnya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia. Nah itu beliau ini mau orasi ya tanggal 17 April kemarin, dan terus cerita dari apa yang dibuat dalam orasinya itu menjadi sebuah lirik, yaitu kerapuhan. Kalau dalam penjabarannya adalah gereja-gereja menghadapi kerapuhan dari saat-saat pandemi ini. Nah jadi saya untuk melihat liriknya aja itu nggak berani saya jahit, nggak berani saya potong karena ini orasi gitu. Iya. Jadi notasinya itu harus bisa sepas mungkin gitu ya. Nah ini yang memang lumayan nggak mudah gitu. Dan pada saatnya saya bahas juga ke Gihon memang agak sulit ya. Maksudnya kita Gihon bilang susah nih lagunya. Tetapi kembali lagi ya semua kemuliaan buat Tuhan, dan Info juga Gonta juga dikasih, Rachel juga dikasih, dan semua smooth gitu. Oke. Iya sih, tadi kalau dari liriknya aja kalau udah Maria bilang berat begitu kan,
lumayan lebih berat dibandingkan dengan pujian-pujian yang lain, sampai nggak berani diutak-atik gitu kan, karena memang bagian dari orasi dan itu cerita tentang gereja ya, jadi pasti ada challenge-nya sendiri. Tapi sampai akhirnya di hari ini gitu ya Sobat Maestro, kita semua bisa menikmati pujian-pujian persembahan dari Kariza Production, itu juga tadi bukan tanpa izin Tuhan, dengan segala proses yang mungkin nggak bisa diceritakan di sini semua, tapi mungkin nanti lain waktu kita tunggu di Bandung untuk bisa langsung on air di Radio Maestro dan kita langsung cerita-cerita lebih dalam lagi, menggali lagi, bedah lagu mungkin gitu ya Mama Maria ya, tentang pujian-pujian lainnya. Maestro bikin dong acara sama dengar, kita ngobrol. Ini udah didengerin ya, di sini banyak teman lain ya. Jadi nanti ada khusus pokoknya ya, satu sesi untuk Kariza Production untuk teman-teman semuanya, dan berharap semua yang lain tadi bisa hadir juga ya Mbak Maria ya. Iya betul. Untuk bisa sama-sama sharing dan berbagi pengalaman, karena di setiap pujian tadi banyak banget hal memang kita dapatkan, bukan hanya untuk mereka saja, mereka secara pribadi aja langsung ngerasain gitu kan, terlebih memang untuk semua yang kita semua yang mendengar pujiannya. Kita di akhir perbincangan kita, terima kasih banyak Mbak Maria, untuk kalau Gonta juga Kak Gihon ya, Mary. Apapun sekarang yang dikerjakan ya, semua yang dikerjakan semua pokoknya berhasil dan terus menjadi berkat. Mbak Maria ditunggu lagi ya untuk semua lagu-lagu yang pastinya menguatkan, khususnya mungkin anak-anak milenial di Bandung, di Jakarta, dan semua Sobat Maestro juga di Bandung ya. Oke, jadi karena kita dibatasi juga nih obrolan kita di Puspita pekan ini, saya juga mau mengucapkan untuk semua Sobat Maestro, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan Puspita, pujian sejati pilihan tanah air, karena hanya di sini kita juga bisa mendengarkan pujian-pujian karya terbaik dari anak-anak bangsa. Dan thank you banget untuk semua tim Puspita, dari Hans as my producer, ada Arman Production, Owen, dan juga Steven Matthew di podcast tim. Tentunya untuk teman-teman dari Kariza Production, juga salam untuk teman-teman yang lain ya. Saya percaya teman-teman behind the scene ini juga luar biasa sebagai hero dalam setiap single yang sudah ada dan sudah hadir di sini ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah nyimak Puspita, pujian sejati pilihan tanah air. Saya dan teman-teman dari Kariza Production juga harus pamit undur diri, and remember guys, stay happy, no worries. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Lewat bening matamu yang basah oleh air mata, kulihat wajah rapuhku dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Lewat bening mataku yang basah oleh air mata, kau lihat wajah rapuhmu dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Tak usah merasa dikdaya, sebab kita mulia tanpa harus menghalang sesama. Sebab kita mulia dalam kerapuhan
bersama